Kalau kata orang, Pak Presiden Jokowi nggak tahu soal tambang 271 triliun kerugian negara. Bullshit, nggak mungkin nggak tahu. Salam perubahan. Wow, ini menarik begitu kan terkait dengan adanya korupsi 271 triliun. Dalam artian bahwa kenapa sih ya pada rezim hari ini seperti Jokowi dan sebagainya apakah tidak tahu ya bahwa bangsa kita darurat korupsi ya. Kita lihat saja. Ya, beberapa pekan yang lalu 271 triliun ya. Terus kemudian 2 pekan yang lalu 400 triliun begitu kan terkait dengan adanya bansos. Terus kemudian ada berita lagi di tubuh KPK hari ini begitu kan ya. Ada dugaan yang kemudian mereka melakukan tindak menekan begitu kepada orang-orang yang kemudian terkena korupsi sebesar 3 miliar. Dalam artian bahwa ini menurut saya pribadi darurat rezim hari ini darurat korupsi begitu kan. Di mana-mana terjadi korupsi apalagi terkait dengan tambang ilegal. Wow. luar biasa begitu kan. Semua orang sekarang berbondong-bondong untuk melakukan tindak pidana korupsi. Nah, seperti apa yang disampaikan netizen ini sangat-sangat luar biasa. Kritikannya mereka, wah ini luar biasa begitu kan. Dia mengatakan begini, Pak Jokowi nggak tahu tentang kerugian negara 271 triliun, benarkah? Ya, ini bagaimana seorang Jokowi begitu kan? Masa seorang presiden tidak tahu? Kan begitu logikanya begitu kan? Ini mulai dikritik habis-habisan. Ini kritikannya. Kalau kata orang, Pak Presiden Jokowi nggak tahu soal tambang 271 triliun kerugian negara. Bullshit, nggak mungkin nggak tahu. Karena apa ya? Pak Jokowi sendiri bilang bahwa beliau itu punya intel, beliau itu ada Kapolri, ada BIN, semuanya kasih informasi ke beliau. Kalau sampai beliau nggak tahu, kok bisa gitu? Ini adalah sesuatu hal yang sangat penting yang merugikan negara. Sampai-sampai di Bangka Belitung itu rusak semuanya, alamnya. Nggak mungkin lah beliau nggak tahu gitu, beliau punya BIN. Beliau sendiri yang bilang, masa untuk urusan pemilu yang untuk rakyat beliau bisa cawe-cawe, kenapa untuk urusan yang 271 triliun beliau nggak tahu apa-apa? Kan nggak mungkin, beliau pasti tahu. Apalagi waktu itu sempat disebut juga sama Gibran bahwa kalau misalnya mau mengendalikan tambang ilegal itu dengan cara mencabut izinnya, itu berarti apa ada konsensus nggak tertulis gitu bahwa kalau kita mau ada tambang ilegal, izinnya secara tidak tertulis, mungkin ada konsensus seperti itu gitu. Mengingat Gibran bilang ya udah dicabut aja izinnya. Mungkin ada jokinya buat siapa yang dikasih izin tambang ilegal, siapa yang nggak dikasih izin, siapa yang dicabut gitu. Who knows gitu. Tapi kalau Pak Jokowi nggak tahu, saya nggak percaya karena Pak Jokowi bilang sendiri bahwa beliau punya BIN, beliau punya intel, beliau punya semuanya, sumber daya bisa dikerahkan untuk apapun. Dan nggak mungkin, beliau kan sangat peduli rakyat kecil, sangat sayang sama rakyatnya. Nggak mungkin kalau ada kerugian kayak gini beliau nggak tahu apa-apa. Itulah tadi kritikan yang sangat luar biasa begitu kan. Maka saya katakan tadi bahwa bangsa kita, rakyat Indonesia ini darurat korupsi hari ini begitu kan. Bahkan tidak hanya itu, dari korupsi 271 triliun harta kekayaan dari Harvey Moss ini hingga Helena Lim bakal diusut dan disita di situ ya. Untung begitu kan ya. Coba kalau Anies Baswedan jadi presiden, selesai mereka sudah ya. Mereka dimiskinkan di situ begitu kan. Tapi kenapa bangsa kita seperti contoh Anies Baswedan begitu kan ya. Dia sudah memberikan titik temu bahwa bagaimana korupsi-korupsi yang ada di Indonesia. Mulai dari segi ya penanganannya, dimiskinkan di situ, malah tidak dipilih begitu kan. Dalam artian ya masyarakat Indonesia tidak mau apakah korupsi seperti ini terus begitu kan. Maka dengan angka yang fantastis ini sangat-sangat luar biasa. Menurut saya pribadi begitu kan ya. Dengan adanya korupsi-korupsi seperti itu, saya kira ini akan menjadi catatan luar biasa kepada rezim Jokowi di situ begitu.
sangat-sangat disayangkan memang ya. Bayangkan kita tahu yang namanya apa namanya tindak pidana korupsi itu kan merugikan uang negara. Lihat saja belanjanya ke Eropa, ya, makannya di Australia, ya, terus kemudian jalan-jalannya di Amerika, begitu kan. Kita lihat saja di situ begitu, ya, yang mencuri ya uang rakyat, ya tentu di Indonesia begitu. Sangat-sangat disayangkan dan dengan apa namanya tragis bangsa kita hari ini begitu. Moralitas dalam etika korupsi ya menurut saya pribadi sudah tidak ada lagi, di situ begitu kan. Maka kalau saya katakan seperti itu ini tergantung dari kepemimpinan juga begitu kan. Kenapa selama ini Jokowi 2 periode terkait dengan korupsi ya biasa-biasa aja di situ begitu kan. Ditambah lagi dengan seorang Prabowo kalau menjadi presiden mereka akan memberikan gaji yang tinggi katanya kepada penegak KPK. Apakah bisa mengatasi? Tidak begitu. Yang bisa mengatasi itu adalah potong leher, ditembak mati mereka begitu kan. Hukum seumur hidup, miskinkan mereka, baru menjadi efek jera kepada siapapun di situ begitu. Maka kalau dengan adanya seperti ini ya saya rasa kemewahan yang ditampilkan, padahal itu uang rakyat begitu kan ya. Coba aja rakyat ya kemarin pilih Ganjar ya atau Anies Baswedan. Koruptor ini pasti kelar hidupnya katanya. Ini komentar-komentar dari netizen banyak sekali pro dan kontra di situ begitu. Ya kelihatan sekarang bagaimana muka-muka mereka, ya bagaimana yang dilakukan mereka begitu kan. Ya itu uang rakyat. Kalau di depan media waktu diliput sebagai crazy rich katanya begitu kan, punya bekerja ini bekerja itu dan sebagainya, tapi pada kenyataannya ya sekarang sudah tahu ternyata makan uang rakyat selama berapa 7 tahun di situ begitu kan. Selama 7 tahun mereka apa namanya uang rakyat yang dimakan oleh mereka begitu. Sangat disayangkan. Dengan adanya seperti itu maka spekulasi muncul di masyarakat. Ya segera diadililah mereka begitu kan. Dia begitu eksis sana sini, begitu mewah, punya jet pribadi dan sebagainya, tapi pada ujung-ujungnya mereka mencuri uang rakyat. Sangat kasihan dan tragis begitu kan ya lembaga hari ini begitu. Dan menurut saya pribadi langkah-langkah seperti itu ya kacau kepada bangsa kita hari ini begitu kan. Lihat saja apa yang disampaikan Profesor Mahfud di situ begitu kan. Dia mengatakan kalau ya semisal bangsa kita begitu tidak ada korupsi apalagi di pertambangan dan sebagainya, masyarakat Indonesia akan mendapatkan 30 juta, 20 juta sampai 30 juta per bulan. Saking apanya coba? Saking mereka ya korupsi. Bagaimana dengan bansos 400 triliun dengan yang lain begitu kan ya, korupsi yang lain. Jadi bangsa kita sudah di rezim hari ini sudah darurat korupsi, sudah darurat rezim kepemimpinan seorang Jokowi gagal di situ begitu kan. Saya yakinnya bahwa apa yang terjadi kepada bangsa kita ya yang menurut saya pribadi begitu kan ya itu sudah menciderai demokrasi kita. Yang dituduh malah orang-orang Yaman, dituduh malah orang-orang lokalnya sendiri. Padahal mereka sendiri kita lihat saja siapa mereka yang bermain begitu di balik ini semua. Mungkin itu yang kami sampaikan. Jangan lupa di-subscribe ya Khodari News ini karena ini adalah berita terbaru, terkini dan bisa terfaktual begitu. Semoga ya bermanfaat kepada semua. Silahkan teman-teman subscribe dan share